Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Magnus Carlsen gagal memetik kemenangan pada game kedua, ditahan remis oleh Vincent Kemmer. Sehingga Kemmer melaju ke final akan berjumpa dengan Fabiano Caruana yang berhasil menjinakkan kuda hitam Javokir Sindarov. Admin belum ngecek kawan gamenya Fabi. Dan juga tadi malam, maaf ya, nggak bisa melanjutkan sampai tie break, sudah ngantuk, nggak bisa paksa kawan. Admin juga sarankan bagi kawan-kawan sebaiknya nggak perlu begadang malam-malam. Bagi kawan-kawan yang punya kegiatan esok harinya, lebih baik tenaga disimpan, kesehatannya dijaga. Lebih baik kalian tonton esok harinya ulasan dari channel-channel yang ada di YouTube kawan. Baik di channel admin ataupun di channel-channel catur lainnya. Ya, perhatikan, pertimbangkan kesehatan kalian. Memang waktu muda ini ya nggak terasa ya. Nanti selepas umur 40 ya mungkin terasa. Oke, kita otak-atik permainan Magnus Carlsen. Walaupun tadi malam juga sempat kita otak-atik, jadi game ini rekap saja ya, nggak perlu banyak otak-atiknya. Pion F4 dengan posisi 799, Magnus Carlsen mengawali permainan. Tidak ada pion lemah kawan, jadi tak perlu kita lihat lagi. Pion F5 respon dari Vincent Kemmer juga untuk buka akses diagonal snipernya kawan. Magnus berpikir lama, seperti game-game sebelumnya, memutuskan dengan pion C3, open attack, dan pion G6 juga sekaligus buka diagonal sniper gelap, pertahankan pion F5. Magnus kuasai petak pusat dengan pion D4, mungkin disusul dengan pion E4. Kemmer tidak mau membiarkan begitu saja, tantang dengan pion C5. Magnus menahan diri dengan pion G3, buka diagonal sniper yang lain. Dan Kemmer mendahului pertukaran pion, ambil balik oleh gajah, ambil balik menggunakan pion juga bagus. Mungkin kalian tidak ingin terbuka lajur C ya. Oke, ambil balik menggunakan gajah. Ya kalau mau terbuka juga lajur C kalau kita mau melanjutkan jual beli di sini. Tapi langkah bagus dari Kemmer, mengcounter lagi kawan lewat lajur E, pion E5. Nah, pion pukul pion terlebih dahulu. Setelah ambil balik, Magnus keluarkan menteri, ada kuda G6 serang gajah. Engine menyarankan kalau ingin mempertahankan gajah ini kawan, tarik mundur saja ke petak F2 atau sekalian jual beli atau pengembangan kuda D ke petak E3. Menyerahkan gajah untuk mempercepat rokade, kuda sikat gajah, ambil balik oleh pion, gajah mundur, rokade panjang. Nah, tidak akan berani hitam melakukan skak kawan, supaya raja tidak bisa rokade. Memang tidak bisa rokade, tapi benteng siap keluar. Posisi gajah juga dalam posisi terancam, hitam kalah. Magnus mempertahankan gajahnya ke C5 untuk mendapatkan petak D6 kawan. Mungkin nanti disusul ya dengan kuda-kudanya, manuver-manuver kawan. Coba lihat. Tapi setelah pion F4, Magnus terlihat pusing juga, lama mikir di sini. Memutuskan kuda F2. Menteri C7. Pion G pukul pion F4. Kuda E6. Serang pion, serang gajah, menantang pertukaran perwira. Dan engine menyarankan dengan pion ambil gajah, terima tantangan seperti ini. Ancam menteri. Dan menteri mungkin akan naik petak D6 menantang pertukaran kah? Ataupun geser petak G3 kah? Di sini, Magnus tarik mundur gajah ke A3. Kuda caplok pion F4 ancam menteri, menteri C2, dan ada kuda A5. Siap. Walaupun begitu, di sini kawan ada opsi juga untuk rokade amankan raja. Kemmer ingin aktivitas perwira segera mungkin untuk mendekati jantung pertahanan Magnus Carlsen kawan. Kuda D2 jaga petak C4. Di sini kuda D5. Menekan pion ini kawan 3 kali. Kuda G4 serang gajah. Gajah mundur ke G7. Ada rokade panjang dari Magnus Carlsen. Kuda B6. Tetap ya idenya bahwa kudanya petak C4. Magnus dengan pion B3 kontrol petak C4 juga berikan ruang pergerakan bagi raja. Tapi diagonal ini juga sangat rentan ya. Itulah kenapa gajah-gajah ini cukup menakutkan. Nah, posisi gajah Magnus Carlsen ini yang sedikit nggak enak ya. Kedua gajah-gajah Vincent Kemmer berada di diagonal yang bagus ya, di area pertahanan Raja Putih, sedangkan gajah Magnus Carlsen nyelentang ini.
orang Jawa bilang nyelentang. Lanjut, rokade panjang juga Vincent Kemmer. Pion E4 untuk mendapatkan ruang, dan Kemmer memutuskan simplifikasi, caplok saja pion C3. Kenapa ya tidak dipertahankan saja pion ini ya? Anggap contoh gajah petak B2, pertahankan pion ini. Bisa juga ya, udah akan dibawa ke tempat yang lain mungkin kawan. Baru sekarang pion E4 dan mungkin ada pion H5, udah F2 disusul pion dorong terus. Magnus melepaskan pion dengan pion E4, menteri ambil pion C3, menteri pun menteri ambil balik oleh gajah, kemudian pion E5, lanjut Magnus dorong terus. Pion H5 langkah bagus untuk usir kuda, dan kuda yang berada di tepi papan sebaiknya direposisi secepat mungkin. Perwira di tepi papan kurang bagus, jangkauannya terbatas ya. Jangkauannya terbatas, beda lagi kalau di pusat jangkauannya banyak. Direposisi, langkah kuat kawan, memilih dengan pion D5. Nah, di poin ini kalau kita lihat semalam, fans Magnus Carlsen mungkin akan sedikit tersenyum ya. Magnus sudah mulai bisa keluar dari tekanan-tekanan Vincent Kemmer. Tapi sayangnya, Magnus en-passant langsung kawan, membebaskan pionnya. Langkah terbaik, raja kawan, dekati gajah. Gajah tidak punya ruang yang bagus, harus melakukan pertukaran, ambil balik. Inilah opsi terkuatnya. Toh pion ini juga bebas ya. Magnus memilih en-passant. Gajah E6 serang kuda, ada benteng G1, pertahankan kudanya kawan. Nah, kemudian gajah F5, kuda H6, kuda C6, lanjut Vincent Kemmer. Ya, agar apa ya? Selain berikan ruang bagi gajah, tapi ya nggak mungkin lah gajah ditempatkan petak A5, nggak mungkin. Ya, aktivitas mungkin segera dibawa ke pusat kawan. Di sini kuda caplok gajah untuk memecah struktur pion. Kemudian ada kuda C4, lanjut Magnus Carlsen. Menantang pertukaran, simple jual beli dilakukan oleh Vincent Kemmer untuk memecah juga pion-pion Magnus. Sekarang ada pion yang bisa dikoneksikan. Sebentar kawan. Saya kira kok ada dengar suara ayam bertarung, ternyata enggak. Dan benteng E2 menyerang baris kedua kawan, menyerang pion-pion. Dihadang dengan benteng G2 jual beli lagi. Semakin simpel permainan di langkah ke-27 kawan. Kontrol waktu tersisa 4 menitan kedua pemain. Kemudian gajah B4 menantang pertukaran untuk juga mendapatkan pion yang di sini. Opsi yang lain juga aktifkan raja segera mungkin. Oke, ide simple dari Kemmer. Pertukaran kita dapat, caplok kembali oleh kuda ancam pion di sini, pion A3, kuda C6, gajah A3 menyerang pion, dan sulit pion ini di backup lagi kawan. Sulit ya. Ke sini nggak bisa, ada benteng, dan juga dalam posisi pin ya. Kalian pertahankan dengan benteng ke sini. Ya, benteng ini cukup ke petak D5, tetap jatuh ya. Oke, Kemmer melangkah kuda A5, serang pion yang di sini. Gajah ambil pion skak, geser ke B8, kemudian gajah E6. Pertahankan pion, keputusan logis kawan. Kalau engine menyukai, dorong saja pion ini untuk menghalangi pion B6. Tapi dengan gajah E6, pion B6, hentikan laju pion, berikan ruang bagi kuda kalau ingin manuver kawan, atau berikan tempat bagi raja. Langkah bagus. Raja C2 dari Magnus, kuda B7, siap lompat petak C5, pion D7, raja C7, benteng F1, siap menusuk ke baris ke-7, predali satu pion lagi, kuda C5 ancam gajah, gajah mundur ke H3, kuda caplok pion. Ya, kalau terjadi jual beli silakan. Tentu saja tidak, angkat benteng ke F7, pin kuda kawan, di sini raja menghindari pin, raja D6, benteng ambil pion lagi, Magnus masih unggul satu pion ya, dan kuda diaktifkan kawan untuk menghindari tekanan benteng. Menawarkan pion, tapi benteng hitam juga siap digeser ke lajur H. Serang gajah, serang pion, pion bisa jatuh. Magnus memilih benteng F7, serang kuda, ada raja E5, gajah F1, dan di sini pion A5,
Dari serangannya sebelum geser benteng. Kalau benteng geser mungkin pion didorong maju. Benteng E7 skak, raja D4 tidak ada skak ya, kecuali kalian korban. Di sini benteng E6 serang kuda. Kuda G4 serang pion kawan dan juga ada potensi skak garbuan. Pion akan jatuh kawan. Jika benteng ambil pion di sini, ya skak garbuan, gajah jatuh. Gajah E2 reposisi serang kuda, kuda E3 skak. Langkah bagus, tak perlu terburu-buru untuk ambil pion H2. Putih punya tempo ambil pion B6. Jadi, kuda E3 skak terlebih dahulu dan baru benteng H8. Ya, sulit untuk mempertahankannya lagi kawan. Benteng ambil pion B6 lanjut Magnus, kemudian benteng ambil pion H2 balas Vincent Kemmer, ancam gajah. Benteng D6 skak terlebih dahulu, raja J5. Nah, benteng D2 pertahankan gajah. Di sini kuda caplok gajah. Kok kuda caplok gajah? Kuda caplok pion. Benteng C2 pin kuda terhadap raja. Benteng H3 akhirnya di langkah ke-48 mereka sepakat remis. Karena memang langkahnya remis. Kalian blokade dengan benteng, jika dilanjutkan ya jual beli ya. Jual beli. Tuh remis kan. Apakah bisa mempertahankan pion ini? Ya tinggal petak terang dijaga. Pion didorong, disikat. Ya wassalam, tinggal kuda nggak bisa melakukan skakmat. Kalau raja ke sini ya wassalam ya, satu langkah. Wassalam. Kalau ke peta A2 ya pion ini jatuh. Skak. Ya mending remis saja. Magnus tidak ada di final kawan. Tumben-tumben yang nggak ada Magnus Carlsen di final. Sebagian kawan-kawan senang, sebagian yang lain kecewa. Oke, itulah permainan Magnus Carlsen pada game kedua semifinal tadi malam. Semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya dan live-live berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.